dia tidak hanya pulih secara ajaib. Dari segi kebugaran fisik, tampaknya ia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pertandingan kuartal berikutnya. Pasangan itu sangat gembira mendengar berita itu. Mereka tidak menyangka bahwa itu hanya sebuah rumah yang dibeli dengan harga murah. Itu membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Tapi ketika semuanya berjalan ke arah yang benar, kecelakaan itu terjadi begitu cepat. Hari itu, ketika putra mereka sedang bermain di kolam renang sendirian, tiba-tiba aku mendengar suara seorang gadis kecil. Dia menoleh ke belakang dengan bingung. Tapi aku menemukan seorang gadis kecil berdiri di tepi kolam renang. George mengira itu adalah adiknya yang datang untuk bermain dengannya. Namun ketika dia segera muncul ke permukaan, tetapi saya tidak menemukan seorang pun di pantai. George mengira adiknya bersembunyi di balik papan loncat. Jadi dia melompat tiba-tiba dan melihat. Tapi aku menemukan tidak ada suara saudari di balik papan loncat. Namun ketika dia bingung, mengatakan dia baru saja menemukan mainan George. Jadi George memberanikan diri untuk memasukkan tangannya ke dalam saluran pembuangan. Ketika aku menarik mainan itu keluar. Setelah George berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan pihak lain, monster di saluran pembuangan itu cepat menghilang. Lalu George berlari pulang dengan panik. Setelah menceritakan kepada ibuku semua yang baru saja terjadi, ibunya segera berlari ke halaman belakang dan melihat. Tapi saya menemukan bahwa selain mainan anak saya, tidak ada sesuatu yang mencurigakan di kolam renang. Anna merasa kolam renang ini semakin menyeramkan. Namun setelah dia menceritakan hal ini kepada suaminya, bukan hanya sang suami tidak mengambil hati masalah ini. Sebaliknya, dia menyalahkan Anna karena terlalu sensitif. Pasangan itu meninggalkan kedua anak mereka di rumah pada malam hari, pergi menghadiri pesta teman seperti biasa. Dan putri mereka Peggy melihat bahwa orang tuanya tidak ada di rumah. Tapi diam-diam membawa pacarnya Xiao Hei pulang. Saat bermain petak umpet di kolam renang, anak kecil nakal berkulit hitam menggoda Peggy. Dia benar-benar berlari keluar dari kolam renang dan bersembunyi. Setelah Peggy menutup matanya dan mencari untuk waktu yang lama tanpa hasil, aku diam-diam membuka mataku dan melihat ke arah Xiao Hei pergi. Hasilnya mengerikan. Xiao Hei jelas baru saja meninggalkan kolam renang. Namun saat itu, muncul lagi orang lain di kolam renang. Bayangan aneh. Peggy, yang tidak tahu apa-apa, melihat kejadian ini. Aku pikir orang di depanku adalah pacarku Xiao Hei. Ketika aku dengan cepat mengejar bayangan itu sampai ke dasar kolam, tiba-tiba sesosok sosok yang menyerupai hantu muncul di hadapanku. Dia menangkapnya dengan terkejut dan mencengkeram salah satu kakinya. Untungnya, Peggy meledak dengan kekuatan besar. Monyet yang berusaha sekuat tenaga untuk dehidrasi terjerat. Panik, dia berenang ke permukaan dan melihat. Tapi aku menemukan bahwa pacarku Xiao Hei selalu berada di atas air. Jadi